Oke, berjumpa lagi. Jadi kali ini gue akan menjelaskan tentang alat-alat potong gue yang biasa gue pakai dalam melakukan custom. Sebenarnya ini sesuai dengan pengalaman gue selama gue mengcustom mainan atau diorama ya, atau membuat diorama. Ini adalah berbagai macam jenis-jenisnya. Nanti akan gue jelaskan berdetail, walaupun ada nanti beberapa alat yang itu enggak berhubungan dengan alat potong, bahkan lebih ke seperti ini nih. Nah, cuman di sini gue lebih menekankan ke bagian-bagian potong. Salah satunya nanti ada ini juga nih. Oke, nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya. Baiklah, yang pertama ini cutter ya, atau pemotong. Ini pemotong umumnya. Gue pernah pakai yang ada karetnya tuh. Cuman kadang-kadang tuh karetnya itu suka slip di tangan gue nggak tahu apakah gue belinya yang murah ya, atau mungkin yang nggak orinya, yang bikin gue tetap balik lagi ke merek ini. Jadi itu handle gripnya tuh enak, dia set gini, itu benar-benar sesuai dengan handle grip kita. Jadi lu tinggal set. Untuk motongnya itu juga biasakan di cutting mat ini. Nanti gue akan bikin video terpisah untuk menjelaskan tentang cutting mat ini, untuk apa dan fungsinya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang alat potong. Nah, kebanyakan cutter itu adalah dia bahannya nggak baja. Kenapa nggak baja? Karena kalau bisa lo lihat di sini ada kayak karat. Kalau lo penyimpanan itu agak lembab, dipastikan dia akan berkarat. Nah, ada yang bahannya itu dari baja, biasanya warna hitam. Gue lagi pesen sekarang mau ngetes, yang pasti sih ini gue selama gue pakai ini nggak ada isu apa-apa sih ya, pasti tajam. Terus kalau buat untuk motong-motong juga enak. Fungsinya adalah ini untuk memotong bagian-bagian untuk yang dijadikan aksesoris. Gue ambil contoh, misalkan gue biasa pakai base-nya tuh kertas biasa untuk bikin base suatu custom figure kayak gini. Nah, kalau misalkan contoh-contoh untuk ininya, potongannya tuh ya seperti biasa ya, kayak kertas biasa. Jadi gue untuk bentuknya gini, gue jarang menggunakan gunting karena kadang kalau misalnya pakai gunting itu dia tuh nggak presisi. Misalkan lu ngambil antara kiri atau kanan itu nggak presisi. Jadi lebih enak pakai ini, nanti dibantu dengan mistar atau penggaris, dan gunakanlah penggaris besi, karena kalau lu pakai penggaris plastik itu akan menggores penggarisnya dan akan bikin slip ke tangan, itu bahaya. Kalau ini jarang slipnya karena ini besi. Karena kalau misalkan lu lagi garis, kalau besi itu dia jarang dia slip naik ke atas ke sini nih. Nah, ini bahaya nih, bisa ke jari kalau slip. Biasanya itu terjadi di dia yang menggaris plastik. Nah, penggaris plastik nih kayak gini nih, dia itu ada kalau ini kan besi datar ya, kalau ini tuh dia tuh ada kayak semacam cegokannya gitu. Nah, makanya kalau pakai cutter tuh bisa naik ke atas dia. Makanya biasakan pakai yang berbahannya stainless steel atau bahan besi gitu. Oke, ini pisau yang umum dasar, bisa gue pakai untuk buka paket atau membuat diorama. Ini umum gue pakai ini. Selanjutnya tadi kita lihat ada cutter juga ya, cutter ukuran kecil. Nah, ukuran kecil ini gue pakai yang ke hal-hal yang lebih kecil lagi. Jadi kalau misalkan ini bisa buat kayak motong clay, itu dia jangkauannya lebih kecil, dia lebih sudut-sudut kecil. Nah, gue juga pakai yang bahannya besi. Ada yang bahannya plastik, nggak tahu kenapa gue lebih untuk secara feel-nya itu, secara rasanya itu lebih enak pakai yang besi gitu, karena lebih solid. Ups, kegeser kameranya. Nah, fungsinya sama seperti yang motong tadi, bedanya ini scoopnya untuk area itu untuk area yang lebih kecil. Kita lanjut ke scalper, pisau scalper atau biasa scriber ya, orang anak Gundam biasa bilang. Nah, ini tuh biasa buat bikin ukiran. Misalkan kayak lu bikin kayak lu bisa lu bikin nih di daerah ini gitu, yang plastik. Nanti bisa lu iniin scalp gini. Jadi itu dia bisa kayak ngebentuk gitu dia. Biasanya pisau scalping gini. Jadi bentuknya tuh beda, bukan seperti cutter ya. Kalau cutter kan dia lurus nih, kalau dia nih dibentuknya tuh mata pisau seperti ini. Jadi dia bisa set gitu, bisa melengkung. Nanti detail-detail penggunaan scriber ini nanti bisa dilihat di video detailnya di syutingan berikutnya. Lanjut deh.
Karena kan kayak ini kita lebih ke pembahasan tentang alat potong yang gue pakai umumnya kalau lagi gue custom. Selanjutnya itu ada pisau bedah. Nah, ini pisau bedah ini yang gue pakai itu ada 2 jenis. Ada yang melengkungi seperti ini, sama satu lagi tadi di mana ya tadi gue taruh tuh. Ini dia. Mata ketutupan. Nah, pisau bedah ini dia harganya murah untuk mata pisaunya, bahkan untuk bodi juga murah. Terus bentuknya ada yang rounded, ada yang melengkung, ada yang garis lurus. Ini gue biasanya lebih untuk yang lebih super detail lagi. Jadi kalau ini yang tadi gue bilang nih ukuran kecil, cutter biasa, bahannya besi, metal, ini yang lebih kecil lagi. Jadi kalau misalkan gue ke texturing, contohnya gini. Nih biasa kalau untuk texturing gue pakai ini untuk yang motong-motong ya, yang sifatnya memotong. Jadi ya lo harus bedain kalau misalkan pisau-pisau ini udah pastikan fungsinya adalah untuk memotong bukan mengukir, karena untuk mengukir itu adalah alatnya beda lagi. Contohnya seperti ini kayak gini-gini. Nah nanti ini di video terpisah. Nah pisau bedah ini dia ada 2 jenis yang biasa gue pakai. Ini yang buat melengkung, jadi kalau misalkan posisi motongnya tuh yang bisa seperti ini, set gitu. Contoh deh. Nah, itu untuk ngambil teknik melengkungnya lebih gampang. Kalau yang ini, dia lebih yang tarikan garis lurus. Jadi kalau untuk yang bikin diorama, untuk model kit, untuk bikin rakitan ya, entah itu Gundam atau itu kendaraan yang sifatnya dirakit, pakai ini itu terbaik. Dan untuk melepaskan dari runnernya itu nanti pakai nipper sih biasanya, tang potongnya kayak gini. Ini bukan yang terbaik tapi ya ini lumayan lah, masih bisa untuk pemula. Selanjutnya nanti kita akan jelaskan detail masing-masing dari yang pisau bedah ini sama ini ya, yang scriber ini ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Semuanya selamat. Thank you. Bye.